Nah, yang terakhir, tips dari gua. Kalau misalnya kita lagi kalori defisit, kita jangan kurangin proteinnya ya. Apalagi protein hewani. Jangan ya. Yang kita kurangin adalah halo semuanya, balik lagi di PFET. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas apa sih itu kalori defisit, ya kan? Jadi, gua udah sering upload video di TikTok. Sering nanya, ya kan? Nih pertanyaan kayak gini. Kalori defisit itu kayak apa, woi? Bisa nggak jelasin pakai bahasa yang lebih sederhana lagi? Otak gua nggak nyampe nih. Langsung aja ya. Gua mau bahas kalori defisit. Kenapa itu penting? Kenapa kita harus lakuin ketika kita pengen ngebentuk six pack, ngecilin perut buncit, ngecilin pipi ya, biar nggak tembem ya. Terus ngebikin otot kita semakin jelas, semakin terdefinisi. Karena apa? Karena lemak kita habis. Dan kita bakalan lebih ringan. Terutama kalau lu juga misalnya, lu punya cewek lu bakalan lebih seneng. Juga kalau main juga sama cewek lu juga bakalan lebih lama ya. Karena lu bakalan punya endurance yang lebih lama. Karena nggak ada lemak di badan lu. Maksudnya sedikit lemaknya, oke? Jadi itu pentingnya kalori defisit. Jadi apa sih itu kalori defisit? Jadi gini, ketika, contohnya gue ya, ketika gue hari ini itu makannya 2.500 kalori. Nanti dihitungnya dari, lu bisa ceknya dari Google ya. Caranya misalnya, kalau lu misalnya mau makan daging giling kayak gue contohnya, atau makan steak, atau makan paha ayam ya. Lu cari aja paha ayam. Atau kalau bahasa Inggrisnya tuh chicken thigh ya. Chicken thigh itu lu ketik aja, chicken thigh nutrition facts. Nanti di situ muncul tuh. 100 gram paha ayam itu berapa kalorinya, berapa proteinnya, segala macam ya. Lu bisa cek, ini gue tampilin ya. Jadi untuk pemula, ya ini benar-benar buat pemula banget ya. Untuk basic fundamental pemula yang pengen tahu kalori defisit. Jadi ketika kita mau diet, mau mulai kalori defisit ini ya, jadi lu harus tahu TDEE. TDEE itu adalah Total Daily Energy Expenditure. Jadi pengeluaran energi lu harian itu berapa sih? Jadi nanti ada namanya BMR, ya BMR itu Basal Metabolic Rate. Itu ibaratnya badan lu tanpa olahraga, tanpa ngapa-ngapain, badan lu tuh ngabisin berapa sih energinya. Nanti lu bisa hitung, nanti gua kasih tahu cara ngitung BMR ya. Pertama BMR, terus kedua ada namanya NEAT. NEAT itu ibaratnya kalau lu berangkat kerja, terus kalau lu misalnya bersihin kamar, itu energi untuk NEAT. Terus ada juga energi buat olahraga, terus ada juga energi buat mencerna makanan. Jadi itu lu harus tahu dulu semua ya. Nanti gue jelasin dengan lebih detail. Jadi ada namanya pengeluaran energi kita harian tuh berapa. Jadi itu kita harus hitung dulu. Kalau misalnya lu ribet ngitungnya, lu bisa hitung di kalkulator kalori. Nanti lu masuk aja di kalkulator.net ya, pakai C kalkulator bukan pakai K ya. Nanti lu masukin data-data lu, nanti bakalan keluar tuh kalori harian lu. Tapi itu perkiraan, oke? Itu perkiraan. Nanti ketika lu udah dikasih, ibaratnya patokannya, nanti lu konsumsi makanannya jangan sampai lebih dari ini, patokan ini. Misalnya contoh ya, gue beratnya 60 kg, tingginya 175. Terus tingkatan aktivitas harian gue seberapa banyak. Yang gue masukin, nanti bakalan keluar kalori gue. Nah, ketika kalau lu mau kalori defisit, nanti lu harus makan kurang dari kalori yang dikasih sama kalkulator.net itu ya. Jadi harus kurang. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalau misalnya kita kurang, yang kita konsumsi lebih sedikit, nanti kita bakal ngambil energi dari lemak di badan kita. Itu cara yang pertama ya. Dengan cara kita mengurangi makanan. Oke? Nah, yang kedua, ini cara yang paling gue rekomendasiin adalah naikin tingkatan aktivitas harian kita, yaitu dengan kardio dan latihan beban. Oke, tapi latihan beban dulu ya, baru kardio ya. Jadi, ketika lu misalnya makannya 2.500 kalori, terus kebutuhan harian lu itu 2.500 juga, itu kan nggak ada defisit tuh, normal-normal aja. Nanti lu tambahin dengan olahraga, supaya nanti lu defisit jadinya. Supaya ibaratnya energinya dari mana nih? Diambil dari lemak cadangan di badan lu. Dari perut kek, dari pipi kek, dari tangan, dari segala macam. Oke? Jadi gitu. Itu dua caranya. Supaya kita mencapai di keadaan kalori defisit. Pertama kita kurangi makan, kedua kita tambahin kegiatan kita sehari-hari. Mau olahraga kayak mau ngapain, segala macam, mau ngewe atau segala macamnya. Nah, yang terakhir, tips dari gua. Kalau misalnya kita lagi kalori defisit, kita jangan kurangin proteinnya ya. Apalagi protein hewani. Jangan ya. Yang kita kurangin adalah karbohidrat. Itu pertama. Kedua, lemaknya. Oke? Jadi jangan sampai lu kurangin protein. Karena protein itu adalah building blocks atau yang ngebentuk otot kita. Supaya nanti ketika kita kalori defisit, nanti kita nggak kurus kelihatannya. Sebenarnya itu ada namanya, nama terminologinya, yaitu namanya body recomposition. Body recom namanya. Jadi ibaratnya mengganti lemak kita menjadi otot. Tapi dalam artian gini, lemak kita tuh jadi energi untuk ngebangun otot kita di gym. Jadi nanti lemak kita tuh dipakai buat energi untuk ngangkat beban. Jadi lu nggak kalori surplus ya. Jadi lu nggak bulking, lu cuman kalori maintenance aja terus. Selama lu kalori maintenance, nanti lemak yang ada di badan lu itu dipakai jadi energi untuk bikin otot. Oke, itu di pembahasan video selanjutnya. Jadi gitu aja. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga teman-teman juga lemaknya hilang semua, terus ototnya jadi kelihatan ya kan. Segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.